Bangkit berdiri, kita masuk dalam doa sebelum ibadah dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa surgawi yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan pada saat yang indah ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Untuk memuji, memuliakan Engkau, serta menerima kebenaran Allah. Kiranya Tuhan, Kau pimpin Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga pertengahan hingga selesainya dengan pimpinan kekuasaan yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau dengan bebas semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat kita lemah, ku angkat hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku
Aku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sama-sama katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, di nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang dipuja.
Tuhan, silakan duduk. Pasalnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang pertama. Persembahan akan dijalankan bagi yang bertugas. Haleluya. Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
kembali Bapa, kami datang menghampiri tata anugerah-Mu. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan jaminan dari Tuhan boleh kami alami, rasakan dalam perjalanan sepanjang minggu, sehingga pada saat hari ini memungkinkan kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu saat hari ini. Kami hargakan, kami hormati, dan kami mau terima dengan sepenuh hati kami, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus menyucikan kami, mengurapi kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, rencana kebahagiaan, keselamatan, rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya Tuhan hanya kepadamu kami percaya, berharap, dan berserah. Sebabnya Tuhan membuka hati kami untuk firman Allah. Roh Kudus bekerja dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan memberikan pencerahan dalam hidup kami. Roh Kudus menyucikan segenap hidup kami, ruangan dan sekitar ruangan ini. Tiada satupun yang mengganggu ibadah kami. Kami boleh Tuhan menikmati kasih kuasa-Mu dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima kehadiran-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat, semua ini karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang dahsyat dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir dalam tahun 2020. Saudara, besok minggu kita sudah mengawali tahun 2021. Puji Tuhan. Masih semangat? Apa sudah loyo? Masih semangat? Tetap semangat? Terus semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dalam keadaan hari-hari ini bahwa dikatakan pancaroba, yaitu perubahan suhu udara, perubahan yaitu cuaca. Saudara, dengan perubahan cuaca juga yaitu di mana di situ ada dampaknya banyak orang yang yaitu biasanya itu kena flu. Tetapi puji Tuhan saat hari ini yang hadir tidak ada yang flu. Amin. Karena Tuhan tolong, dunia boleh berubah, cuaca boleh berubah, musim punya boleh berubah-ubah, saudara. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dikatakan kemarin, hari ini, besok, sepanjang tahun, Tuhan Yesus tetap sama. Haleluya. Demikian pula saat hari ini, apa yang sama dari dulu sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Ya, memang pokok bahasan kita masih di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus kemarin, hari ini, dan selama tidak berubah. Tetapi kita akan lihat apa yang tidak berubah, apa yang tidak berubah. Kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua? Wahyu pasal 1 ayat 8. Saudara boleh membaca dalam Alkitab, juga ada di layar, yaitu proyektor sudah muncul. 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha
kuasa. Yang tidak berubah adalah kuasa. Saat hari ini firman Tuhan berbicara kuasa Tuhan Sang Pencipta Yesus Kristus tidak berubah. Dikatakan yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Alfa Omega artinya awal dan akhir. Tetapi saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Dari awal, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tidak ada batasnya, yaitu kuasa Tuhan. Saudara, disinilah kita mempunyai keimanan dan keyakinan bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Saudara, sehingga kalau sudah tahu dan yakin percaya saudara punya Allah yang maha kuasa, berarti maha kuasa itu tidak ada yang dapat menyamai, tidak ada yang dapat menandingi, tidak ada yang dapat melampaui. Segala-galanya maha kuasa. Saudara, ya itulah Allah kita. Saudara, di dunia ini ada penguasa, ada yang kuasa, tetapi tidak ada yang maha kuasa. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau di pemerintahan tingkat bawah itu RT punya kuasa, RW, Polo, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai yaitu presiden. Mereka punya kuasa. Maksudnya kuasa, punya wewenang. Ya, punya wewenang, saudara. Ya, itu. Tetapi saudara ketahui, ya, tidak akan tahan lama, tidak akan bertahan. Saudara, ya, akan berakhir. Semua akan berakhir. Jabatan RT RW itu 3 tahun, tapi saya sudah 30 tahun loh. Jaluk leren gak dileren-lereni, saudara. Berarti berapa periode itu udah? 10 periode. Ada jabat 10 periode seumur hidup, Pak. Nah, saudara kasih jabatan kepala desa ada, jabatan kecamatan, ya jabatan kabupaten, provinsi sampai presiden 5 tahun. Setelah itu berakhir, bisa berganti. Itu keadaan dunia, yaitu akan berakhir semua. Dan hidup manusia dalam tubuh jasmani ini juga ada batasnya, akan berakhir. Sampai berapa tahun, saudara? Musa katakan 70, kalau mampu sampai 80. Selebihnya itu adalah penderitaan, saudara. Aku kasihkan, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Sudah ada kuasanya sebelum dunia dijadikan. Ya, sudah ada. Yang ada, sudah ada. Ya, sekarang sudah ada hari ini dan besok sampai selama-lamanya, yang akan datang itu selamanya, yaitu juga ada. Apa ada? Yang ada apa? Yaitu kekuasaannya ada. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-15 ayat pasal 17, maaf. Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kitab Kejadian, kitab pertama. Kita lihat kitab yang terakhir. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21
Wahyu pasal 21 ayat 20. Pasal 21 Wahyu pasal 21 ya, kita baca sekali lagi. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22. Dan aku telah melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku kasih, dan dalam Kejadian dikatakan Allah menampakkan diri datang kepada Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 22 di sini dikatakan sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa Allah kita, saudara? Halo? Sang Pencipta. Allah kita pencipta. Pencipta itu, saudaraku kasih, yaitu Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Pencipta, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Nah, saudaraku kasih, dalam Yesus Kristus, akulah Allah Maha Kuasa. Allah memperkenalkan diri dalam Kejadian pasal 17 ayat 1, yaitu kepada Abraham, ya, sehingga ia tahu siapa Allah yang dia percayai. Saat pagi hari ini juga Allah yaitu datang kepada kita, memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada kita, ya, sehingga kita juga mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa lain El Shaddai. Ada dua kata, El Shaddai, El Shaddai. El ini adalah Elohim. Ya, ada Yehova, Yahweh atau Elohim. Ya, Elohim ini artinya Sang Pencipta agung besar, saudara. Ya, kepenuhan ilahi, Allah yang hidup, satu-satunya Allah, saudara. Ya, ini saudara, Allah yang luar biasa, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi atau alam semesta, itu Elohim. Kata yang kedua adalah Shaddai. Shaddai adalah gambaran dari gunung batu, gambaran suatu yang kuat dan kokoh, tidak tergoyangkan, tidak tergoncangkan, saudara. Ya, tidak berubah. Ketika Allah menyatakan diri kepada Abraham, saat itu di mana Abraham dalam kondisi yang sedang menanti janji Tuhan. Menanti janji Tuhan. Menanti atau menunggu, berharap adalah suatu pekerjaan yang membosankan, menjenuhkan. Saudara. Ya, itu rupanya Abraham juga merasakan seperti itu. Mana janji Tuhan?
Dia menunggu janji Tuhan. Saudara, saudaraku kasih, kalau Tuhan yang berjanji, saudara mempercayai, pasti digenapi. Kapan? Ya waktunya Tuhan. Langsung menunggu, sabar. Rupanya di sini Abraham sudah mulai rasa jenuh. Makanya Allah datang. Dia katakan, Abraham, akui loh Allah yang Maha Kuasa. Tidak berubah kuasa. Apa yang aku janjikan firman Tuhan, ya pasti digenapi, tidak akan berubah. Kalau manusia berjanji, berubah. Lupa, berubah. Ya, saudara kasih, makanya jangan banyak janji. Kalau saya jujur aja, tidak akan pernah percaya dengan janji orang siapapun. Bapak-bapak saya sudah yaitu kenyang dengan janji-janji. Saya juga tidak pernah janji kepada seseorang. Ya, saya kalau katakan, ya saya bilang tidak janji, insya Allah. Jadi gitu, insya Allah. Insya Allah ya, sebenarnya gitu. Jadi saudara kalau tidak datang ya tidak salah. Kalau tidak ditepati ya tidak salah. Tidak pernah janji kami, saudara. Karena apa? Saya banyak orang berjanji dan tidak ditepati. Akhirnya apa? Kecewa kan? Waduh, janjinya tidak ditepati. Nah itu sebabnya karena saya banyak mendapatkan janji dan janji hanya tinggal janji, saudara. Maka saya juga takut untuk berjanji kepada seseorang. Ya, saya tidak pernah berjanji, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di sini Allah menyatakan diri kepada Abraham, yaitu El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kuasanya tidak berubah. Sewaktu saudara lahir sampai hari ini umur berapa, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia yang awal sebelum dunia dijadikan, dikatakan sampai selama-lamanya. Pada waktu murid-murid ragu-ragu Yesus bangkit, saudara, ada yang mereka datang langsung menyembah, ada yang mereka ragu-ragu apa benar Tuhan bangkit. Yesus datang, Yesus yaitu di hadapan mereka dikasih segala kuasa baik di surga maupun di bumi oleh Bapa diserahkan kepadaku. Punya kuasa di surga, punya kuasa di bumi. Saudara percaya itu? Saudara ada di bumi kan? Tuhan kuasa sudah selama di bumi. Ya, dia punya kuasa di surga. Saudara, makanya sudah tunduk kepada otoritas kuasa Tuhan. Kalau sudah mau dikuasai oleh Tuhan, dikuasai berarti diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ya ditotok oleh Tuhan. Ya kita harus nurut, kita harus taat. Kalau tidak taat, saudara, kita tidak akan mengalami kuasa. Jadi untuk mengalami kuasa Tuhan, saudara harus taat. Ya, dipimpin, dikuasai, diatur, saudara, diperintah, kita harus taat. Sehingga kita alami kuasa Tuhan yang sangat luar biasa itu. Dakung kasih dalam Yesus Kristus kita akan lihat di sini ada 3 hal, yaitu mengenai El Shaddai. Yang pertama, saudaraku, Allah ya menyatakan diri bahwa Allah dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Tuhan dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau semua sudah dikehendaki oleh Allah, Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Amin. Tidak ada satupun yang menghalangi. Saudara, tidak ada satupun yang yaitu merintangi.
Tuhan melakukan segala sesuatu dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tolong ditayangkan, kita baca bersama-sama. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Saudara baca, buka Alkitab, ini agak lama ini ya. Ayub pasal 42 sudah? 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Amin. Itu sebabnya hiduplah dalam rencana Tuhan, rancangannya Tuhan, programnya Tuhan, sehingga saudara tidak akan mengalami suatu kegagalan. Saudara, jadi sekali lagi saudara, apa yang direncanakan Tuhan, apa dilakukan Tuhan, semua itu pasti jadi. Yang kedua, saudara, Allah dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat yang ke-16. Roma pasal 4 ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara baca nanti sampai ayat yang ke-25, ayat 24. Tetapi tertulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ini mengenai Abraham. Janji, tadi dikatakan Allah berjanji pasti dikenapi. Allah yang dapat melakukan sesuai, yaitu segala sesuatu, dan tidak ada barang mustahil. Abraham, saudara, tadi dia merasa jenuh menunggu janji Tuhan. Dia mungkin sudah putus asa. Ya, dikatakan usianya tadi dalam Kejadian 17 ayat 1 sudah 100 tahun. Tapi saudara tahu bagaimana iman dan keyakinannya. Tuhan dapat mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Sehingga Abraham dikatakan meskipun dia sudah usia segitu, dikatakan tidak ada alasan untuk berharap. Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk beriman, tetapi tetap beriman kepada firman Allah. Sebab apa yang Tuhan firmankan tidak pernah gagal. Amin, saudara. Dan janji itu bukan untuk Abraham, tapi untuk saya dan saudara. Karena sudah percaya Yesus, kalau tidak percaya Yesus sudah tidak akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Abraham. Jadi janji Abraham itu akan turun-temurun, yaitu bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka saudara tidak akan takut apa terjadi dalam hidup saudara ke depan, saudara. Yang ketiga, saudara kasih, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Itu El Shaddai Maha Kuasa. Sudah kata, aduh urip kok abot banget, soro banget, angel banget, sulit banget. Itu bagi saudara. Tapi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Dia Maha Kuasa, saudara, Tuhan akan angkat beban saudara. Seberat apa beban yang saudara pikul? Masalah saudara, kesulitan saudara, tanggungan saudara. Tidak ada barang yang berat, terlalu berat bagi Allah. Itulah Allah yang Maha Kuasa yang kita percayai hari ini, dan firman Tuhan hari ini, dan dikatakan sampai akan datang, berarti selama-lamanya. Saudara, kita lihat firman Allah, Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 19.
dan 20. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan